Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 12 Agustus 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini, 1 Tawarik pasal yang 11. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Dan sebelum kita akan merenungkan bagian pasal ini, kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh menjadi landasan kehidupan kami, khususnya di hari yang baru Tuhan percayakan pada kami pada hari ini. Kami mau merenungkan bagian firman Tuhan yang kami baca. Engkau mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan maksudkan, juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah Israel bergulir dalam kedaulatan Tuhan. Tentu saja Tuhan yang telah memilih bangsa Israel, Tuhan yang berdaulat mengatur segala sesuatu baik yang dilakukan oleh Israel, dan sepanjang perjalanan sejarah Israel sungguh-sungguh Tuhan yang berdaulat atas mereka. Catatan penulis di akhir pasal 10 yang kemarin menunjukkan bahwa Tuhan pada akhirnya menggantikan Saul, dan menyerahkan kerajaan Israel, jabatan sebagai raja, kepada Daud bin Isai. Oleh sebab itu, pasca kematian Saul dan kekosongan tahta kerajaan segera diputuskan oleh seluruh Israel dengan menjadikan Daud seorang raja. Untuk menyatakan legitimasi Daud, ada beberapa catatan penting yang penulis kitab Tawarik ini sampaikan. Pengakuan orang-orang Israel ini didasari karena perbuatan gagah perkasa Daud untuk kerajaan Israel, sekalipun saat itu Saul yang menjadi raja. Mereka juga memahami firman Tuhan yang telah menetapkan Daud untuk menjadi penggembala umat Israel. Jabatan penggembala ini akan menjadi ciri khusus yang akan menunjukkan relasi Tuhan dengan Daud dan dengan umatnya. Di bawah kepemimpinan Daud, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Hebron setelah 7 tahun 6 bulan Daud memerintah di sana. Itu tertulis dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang keempat. Kemudian dipindahkan ke Yerusalem yang juga disebut kota Sion atau kota Daud. Dalam pertumbuh kembangan kerajaan yang semakin meluas, ditunjukkan bahwa ada kontrol Tuhan atas semuanya itu. Inilah kedaulatan Tuhan yang memimpin bangsa Israel, termasuk juga Raja Daud yang menjadi penggembala umat Israel. Di dalam teks yang kita baca, para pahlawan yang berdedikasi dan berjuang sehati mendukung Daud juga dicatat. Dimulai dari catatan nama-nama Triwira, lalu 3 orang yang gagah berani menerobos perkemahan musuh karena ingin memberikan kepada Daud apa yang diinginkan. Lalu kepala 30 orang, selanjutnya catatan kepahlawanan Benaya, lalu sederetan nama-nama orang-orang yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencermati nama-nama dan asal mereka, kita mendapatkan pengertian bahwa orang-orang yang gagah berani ini setia kepada Daud karena mereka menyaksikan kepemimpinan Daud yang sangat kuat dan hati Daud yang takut dan hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kedaulatan Tuhan mengatur bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menang, tentu saja itu karena kedaulatan Tuhan. Kita perhatikan baik dalam perjalanan dipimpin Musa, Yosua sampai ke tanah perjanjian. Demikian juga ketika zaman Saul dan Daud. Demikian juga kedaulatan Tuhan akan membuang mereka, termasuk di masa raja-raja Israel yang terakhir
sebelum pembuangan. Dan mereka juga kembali seperti penulis Tawarik ini memberikan sebuah kesaksian bagaimana mereka kembali dari pembuangan menuju tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara, semuanya atas kedaulatan Tuhan. Kalau kita perhatikan Daud sebagai penggembala umatnya, hidup takut akan Tuhan, hidup hormat dan menyembah Tuhan, itu juga yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan bangsa Israel yang digembalakan oleh Daud. Sehingga itu juga yang akhirnya mendatangkan berkat bagi kerajaan Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dari teks yang kita baca, berkat bagi kita diingatkan bahwa Tuhan memberkati kita masing-masing dengan memberikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Manusia selain dia seorang yang individu, ya, makhluk individu, dia juga makhluk sosial. Artinya dia membutuhkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, percayakah bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita itu adalah atas kedaulatan Tuhan yang menempatkan mereka di sekeliling kita. Bahkan orang-orang yang memberkati kita, itu semua ditempatkan Tuhan, dan kita bersyukur bahwa semuanya itu ditempatkan untuk kebaikan kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik keluarga, jemaat, demikian juga tetangga atau teman dekat, relasi di dalam grup WhatsApp ataupun juga media sosial yang lain, Tuhan tempatkan mereka di antara kita untuk kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Demikian juga seringkali keberadaan mereka yang memberkati kita. Dan biarlah semuanya ini kita kembalikan kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya itu untuk kebaikan kita semua. Sehingga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadikan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadikan kita bersyukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dan menjadikan kita semakin mengenal pribadi Tuhan yang baik, yang merancangkan sesuatu yang indah pada waktunya, bahkan masa depan yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang masuk dalam rencananya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.